Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya? Baik kan? Alhamdulillah. Semoga kalian diberi kesehatan dan kelancaran dalam belajar ini. Tetapi sebelum kita mulai pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran. Berdoa, mulai. Sudah selesai. Nah, oke anak-anakku semuanya. Pak Edi di sini akan menyampaikan yaitu dalam materi sistem organisasi kehidupan. Nah, apa sih sistem organisasi kehidupan? Nah, kalian bisa membaca juga di modul kalian pada halaman 4 di sini. Yang kemarin Pak Edi sudah menyampaikan untuk di bab yang kedua. Sekarang Pak Edi akan mengajarkan yaitu yang bab pertama. Nah, di bab pertama ini yaitu pada sistem organisasi kehidupan. Apa sih yang kalian ketahui tentang sistem organisasi kehidupan? Nah, kita bisa melihat materi yang bisa Pak Edi sampaikan ya di video. Nah, kita lihat yang pertama yaitu adalah sel. Nah, kita lihat bentuk sel, kemudian jaringan, organ, kemudian sistem organ, kemudian organisme ya, itu sistem organ, kemudian organisme ya. Setelah organisme yaitu tumbuhan tingkat tinggi. Nah, di sini itu yang tertinggi ya. Oke. Di sini ada semuanya anak-anakku materi yang ada di modul di sini. Sistem organisasi kehidupan ya. Kalian bisa mencermati. Oke. Nah, apa saja sih yang ada di dalam sistem organisasi kehidupan? Nah, kita lanjut aja. Di dalam sistem organisasi kehidupan yaitu yang pertama yaitu sel adalah unit struktural. Sel adalah unit struktural dan fungsional terkecil dari makhluk hidup. Nah, di dalam sel ini ada dua, yaitu sel hewan dan sel tumbuhan. Nah, di dalam sel hewan dan sel tumbuhan, nah kita bisa melihat, bisa kalian cermati, pada sel hewan itu ada membran selnya, dan nukleus, sitoplasma, nukleus, badan Golgi, mitokondria, vakuola, lisosom, retelikum, endoplasma. Nah, itu pada sel hewan ya. Kemudian pada sel tumbuhan di sini juga ada ya dinding sel ini yang membedakannya. Terus ada lagi kloroplas ini yang membedakan ya toh. Kemudian apalagi anak-anakku? Nah, itu aja. Kemudian fungsi organel sel sih yang pertama yaitu membran sel. Nah, di sini ada membran sel itu. Membran sel fungsinya itu melindungi isi sel, mengatur keluarnya masuk zat. Kemudian nukleus. Nukleus di sini mengendalikan seluruh kegiatan sel, sintesis ya, protein. Kemudian sitoplasma. Nah, sumber bahan kimia penting bagi sel, tempat terjadinya sebagainya besar aktivitas sel atau metabolisme gerakan fotosintesis, biosintesis. Kemudian retelikum kasar ini endoplasma, tempat protein dan sintesis protein. Kemudian retelikum endoplasma yang halus, transport dan sintesis lemak dan steroid. Kemudian ribosom. Di sini si ribosom berfungsi yaitu sistem protein ya. Kemudian badan Golgi, ekskresi sel, pembentukan dinding sel. Oke, pembentukan lisosom, penggerbakan protein, sekresi protein, karbohidrat, lemak. Nah, kemudian lisosom. Nah, lisosom yaitu pencernaan intraseluler yang menghasilkan enzim-enzim hidrolitik untuk mencerna makanan yang masuk ke dalam sel, mencerna organel sel yang telah rusak atau sudah tua. Terus mitokondria, sistem ATP, tempat terjadinya katabolisme aerob ya, itu pada mitokondria. Kemudian periksisom, merombak hidrogen ya. Kemudian tambahan, nah organel sel pada hewan yang tidak dimiliki sel. Yang pertama yang tidak dimiliki sel tumbuhan yaitu sentrosom. Nah, di sini ya berperan dalam proses pembelahan sel. Nah, di dalam tambahan organel sel pada tumbuhan yang tidak dimiliki sel hewan yaitu kloroplas, vakuola dan dinding sel. Di sini pada hewan tidak memiliki kloroplas, vakuola, dinding sel. Nah, kloroplas itu tempat berlangsungnya fotosintesis ya. Kemudian kalau vakuola tempat menyimpan zat makanan dan air. Pada dinding sel yaitu memberi bentuk sel
dan melindungi insi selnya yang di dalam tumbuhan, itu yang ada di pada tumbuhan. Kalau hewan tidak memiliki kloroplas, folikular. Nah, kemudian jaringan merupakan kumpulan dari beberapa sel. Nah, jaringan ya, kita lanjut ke jaringan. Nah, jaringan dibagi menjadi dua, yaitu jaringan pada hewan dan jaringan pada tumbuhan. Nah, kalian bisa mencermati itu jaringan pada hewan. Ada jaringan epitel, jaringan ikat, jaringan otot, dan jaringan saraf. Nah, situ. Nah, ini memang materinya kurang jelas, tapi kalian bisa melihat dan bisa melihat buku paket ya. Ada epitel pipa, kemudian epitel pipa berlapis, epitel slogan, epitel karbon berlapis, epitel mitokondria ya. Oke, selanjutnya jaringan pada tumbuhan di sini. Nah, jaringan pada tumbuhan, sistem jaringan dan fungsinya ada jaringan dermal, kemudian perlindungan mencegah kehilangan air ya pada jaringan dermal. Kemudian komponen jaringannya yaitu epidermis, epiderm pada batang dan akar dewasa. Nah, terus selanjutnya yaitu ada jaringan dasar sebagai fotosintesis, cadangan makanan, regenerasi, penguat perlindungan. Terus jaringan vaskuler itu yaitu transportasi air dan mineral, transportasi makanan ya. Itu kalian bisa melihat itu yang saya centangi pada jaringan dasar. Ada jaringan parenkim, kolenkim, dan sklerenkim. Kalau jaringan vaskuler, nah itu ada jaringan xilem, jaringan phloem ya, yaitu ya pengangkutan ya dari akar ke daun dari tumbuhan ya, untuk menyebarkan seluruh zat yang ada di dalam tumbuhan. Nah, itu pada jaringan xilem dan phloem. Oke. Nah, sampai di sini kalian harus mencermati ya pelan-pelan dari video yang Pak Edi sampaikan. Memang ini begitu agak banyak sih anak-anak, tapi kalian pelan-pelan aja dalam mempelajari dalam sistem organisasi kehidupan. Nah, terima kasih anak-anakku. Itu video yang bisa Pak Edi sampaikan materi. Jika nanti kalian ada kesusahan, kalian bisa tanya secara pribadi sama Pak Edi melalui WhatsApp atau komentar yang ada di postingan materi. Nah, untuk lebih lanjut kalian bisa membaca di modulnya ya. Bab yang pertama di situ tertulis sangat lengkap ya. Kalian nanti bisa melaksanakan atau baca-baca maupun latihan soal ya. Jangan bermalas-malasan, tetap semangat. Meskipun pandemi ini kalian harus benar-benar menjaga protokol kesehatan ya. Sehat selalu buat kalian dan keluarga. Terima kasih Pak Edi sampaikan. See you next time. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.